Halo semuanya, yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Kristabella dari kelompok 5 akan membawakan presentasi dengan judul Agama dan Aliran Kepercayaan di Zaman Modern. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan agama-agama besar dan juga munculnya aliran kepercayaan baru di tengah kemajuan zaman modern. Seperti yang kita tahu, zaman modern ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang sangat cepat. Hal ini tentu membawa dampak besar termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Perubahan sosial dan budaya mempengaruhi cara pandang manusia terhadap agama. Banyak orang mulai melihat agama tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sesuatu yang harus bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari. Agama-agama besar di zaman modern. Yang pertama adalah Islam. Islam tetap menjadi salah satu agama dengan jumlah penganut terbesar di dunia. Dalam menghadapi perkembangan zaman Islam juga beradaptasi dengan teknologi. Contohnya, banyak kegiatan dakwah kini dilakukan melalui media sosial, YouTube, podcast, hingga aplikasi khusus keagamaan. Hal ini membuat ajaran Islam bisa lebih mudah dijangkau oleh generasi muda dan masyarakat luas. Yang kedua adalah Kristen. Agama Kristen terbagi dalam berbagai denominasi seperti Katolik dan Protestan. Di zaman modern, gereja-gereja juga beradaptasi dengan teknologi. Misalnya, ada ibadah yang disiarkan secara online, penggunaan media sosial untuk menyampaikan renungan, bahkan ada aplikasi khusus untuk membaca Alkitab dan doa. Hal ini menunjukkan bahwa agama Kristen terus berusaha hadir di tengah kehidupan modern dengan cara yang lebih praktis dan mudah diakses. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Diego. Perkenalkan, nama saya Diego dan saya akan menjelaskan tentang yang ketiga adalah agama Katolik. Berlandaskan ajaran Yesus Kristus, namun memiliki tradisi dan tata ibadah yang khas. Pemimpinnya adalah Paus yang berkedudukan di Vatikan. Kitab sucinya Alkitab dengan tambahan penekanan pada ajaran gereja dan sakramen-sakramen seperti baptisan, ekaristi, dan pengakuan dosa. Ibadah utama umat Katolik adalah misa yang dipimpin oleh pastor. Keempat adalah agama Buddha. Berasal dari ajaran Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama. Kitab suci umat Buddha itu beragam, salah satunya adalah Tripitaka. Ajaran utamanya itu meliputi 4 kebenaran mulia dan jalan tengah menuju pencerahan. Tujuan akhirnya adalah mencapai nirwana, yaitu terbebas dari penderitaan. Ibadah dilakukan di vihara, biasanya dengan meditasi, doa, dan penghormatan pada Buddha. Kelima adalah agama Hindu. Banyak dianut di India dan Bali. Kitab sucinya adalah Weda, dan ajaran utamanya menekankan pada dharma atau kewajiban hidup yang benar, karma atau hukum sebab akibat, serta reinkarnasi atau kelahiran kembali. Tujuan hidup umat Hindu adalah mencapai moksha atau bersatu dengan Brahman sang pencipta. Tempat ibadah umat Hindu adalah pura dengan ritual persembahyangan dan upacara adat. Keenam adalah agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari negara ajaran Nabi Kongji atau Konfusius di Tiongkok. Kitab sucinya itu Sisu Wu Jing atau 4 kitab dan 5 kitab. Ajaran itu menekankan pada nilai moral, kebajikan, dan hubungan harmonis antar manusia. Umat Konghucu beribadah di kelenteng dengan sembahyang doa dan penghormatan kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Graciel dan saya akan menjelaskan tentang fenomena kepercayaan lokal dan tradisional. Meski zaman modern, kepercayaan lokal tetap bertahan. Contoh, kepercayaan animisme, dinamisme, dan adat istiadat yang melekat pada komunitas tertentu. Contoh di Indonesia, aliran kepercayaan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Jocelyn Gan dengan NPM 2541194. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang di era modern. Saya akan menjelaskan tentang tantangan terlebih dahulu. Tantangan dibagi menjadi 2 poin, yaitu pertama, konflik antar agama, toleransi, dan radikalisme. Yang dimaksud di sini adalah di era modern, meskipun kita hidup di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, kita masih sering menghadapi tantangan yang cukup serius. Hal ini sering terjadi baik dalam bentuk verbal maupun fisik, yang dipicu oleh perbedaan agama, politik, identitas, dan disinformasi. Poin kedua adalah arus informasi yang cepat. Informasi tentang agama yang beredar di media sosial sering tidak lengkap atau menyesatkan, sehingga banyak orang yang mengambil dan memahami informasi tersebut secara dangkal, terburu-buru, dan juga tidak mencari tahu dari sumber yang tepat. Kemudian saya akan membahas tentang peluang. Peluang juga dibagi menjadi 2, yaitu A. Dialog antar agama lebih terbuka. Maksud di sini adalah teknologi membuat dialog antar agama menjadi lebih mudah. Kita bisa saling belajar, diskusi, dan memahami tanpa harus tatap muka secara langsung. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dalam isu sosial dan kemanusiaan. Agama bisa bersatu dalam menghadapi isu seperti kemiskinan, bencana, dan juga ketidakadilan yang membutuhkan kerjasama antar agama dan budaya. Agama juga berperan sebagai pembawa kedamaian. Nama saya Kelly dan saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang kami dapatkan. Agama dan kepercayaan di zaman modern sangat dinamis dan beragam. Jadi, di dalam kehidupan beragama dan kepercayaan sudah tidak bersifat kaku lagi. Setiap agama dan kepercayaan berkembang sesuai dengan konteks zaman. Jadi, dengan adanya berbagai aliran dan pemahaman yang baru serta globalisasi membuat keberagaman dalam agama semakin terlihat nyata.
Pada akhirnya, perkembangan zaman membawa perubahan dalam cara beragama dan kepercayaan. Dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga komunikasi membuat cara orang beribadah, memahami ajaran, dan juga menyebarkan ajaran menjadi berbeda. Contohnya, saat ini ibadah bisa dilakukan secara daring, dan penyebaran agama bisa dilakukan dengan media sosial, dan muncul berbagai penafsiran-penafsiran baru sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Penting untuk menjaga toleransi dan saling menghargai perbedaan. Karena keberagaman agama dan kepercayaan yang semakin besar, potensial perbedaan juga semakin tampak. Agar tidak terjadi konflik, kita harus membangun sikap toleransi terhadap sesama. Menghargai keyakinan orang lain, tidak memaksakan ajaran, dan membangun dialog damai adalah sikap yang perlu kita jaga untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Tuhan memberkati kita semua.